Halo, perkenalkan nama gue Bayu. Aku salah satu trainer dari Tovin Jawa Tengah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Tovin, Tovin adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007 dan menyediakan suplai bahan baku mesin dan alat untuk kebutuhan F&B teman-teman semua. Kita sudah ada 15 cabang yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, buat teman-teman yang ingin konsultasi, ingin tahu cari produk tangan kita, lihat-lihat mesin, dan sebagainya, bisa mampir-mampir ke cabang yang terdekat. Oke teman-teman, kita ada 2 produk di sini yang bakal aku kenalin ke teman-teman semuanya. Yang pertama adalah mesin kopi yang spesial ini, Eagle One Prima, dan yang satunya ada Allegra Soda Maker. Kita langsung aja ke mesin kopinya kita. Yang dia satu-satunya single group, jadi bisa dipakai untuk rumahan bisa, atau untuk konvensional di coffee shop juga bisa. Selain itu desainnya yang elegan, itu menambah lebih cantik lagi untuk ruangan nantinya. Nah, fitur-fitur apa sih yang ada di dalam mesin ini? Nah, kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama, yang paling membantu banget untuk barista, cooling touch. Fungsinya apa? Jadi ketika kita nyetim, kita bisa megang untuk steam wand-nya tanpa terasa panas. Itu bantu banget kalau biasanya ada barista-barista yang waktu nyetim tangannya kena dan sebagainya. Ini memudahkan sekali safety-nya. Nah, untuk fitur yang kedua, ini lebih unik lagi karena bisa memanjakan customer atau pengguna user dari mesin ini. Yaitu apa? All set di mesin menggunakan smartphone. Seperti apa? Kayak gini nih. Kita buka dulu aplikasinya. Bisa di-download di Play Store atau di ini ya. Tinggal dikonekin aja, nanti kita bisa langsung masuk ke beberapa menu yang ada di sini. Nah, yang pertama yang paling unik nih, kita bisa kalau misalnya coffee shopnya siang hari, kita bisa matiin lampunya. Jadi pertama dia nggak akan percuma lah kalau misalnya siang-siang ngapain sih hidupin lampu. Nah kalau malam baru dihidupin bisa dimatiin dari sini. Bukan itu aja fiturnya, tapi kita bisa setting semuanya dari suhunya, tekanan pressernya, terus kemudian ada detik waktunya, dan kita bisa save semua resipi dari brewing yang kita punya. Selain itu juga kita juga bisa untuk melihat mesin receipt. Di sini juga bisa masuk datanya semua, atau di Cloud Receipt. Cloud Receipt ini beberapa orang yang tergabung dalam komunitas VA ini, dia bisa upload untuk resepi-resepi dari Coffee Bean-nya. Jadi user friendly banget sih mesin ini. Nah, itu tadi fitur yang kedua yang nggak kalah kerennya kan. Nah, kita ada satu fitur yang hidden. Nah, gimana kita lihatnya? Kita sambil bikin aja ya. Aku bakal tunjukin gimana cara bikin espresso dan latte semudah apa sih menggunakan si mesin Victoria Arduino Eagle One Prima. Oke, kita siapin dulu untuk serbuk kopinya. Nah, di mesin ini sendiri kita bisa setting semuanya by manual ataupun by si HP juga. Misalnya kita pengen setting untuk yield-nya, untuk volumetriknya, kita bisa di manual di sini juga. Jadi nggak melulu kita harus pakai HP. HP itu untuk apa? Untuk mempermudah dan detail dalam kita setting si mesin ini. Oke, ground coffee-nya sudah siap. Diratain dulu. Langsung kita tamping. Nah, ini nih yang biasanya barista-barista sekarang tuh lupa buat ngelakuin. Biasanya kita harus ngelakuin 3-ways cleaning. Yang pertama apa? Bersihin di atas, supaya tidak ada serbuk kopi yang tertinggal di atas dan nyangkut di dalam gasketnya. Terus kemudian di bawah spot, supaya tidak ada air yang menetes di dalam gelas sebelum brewing terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, di leher dari portafilter ini, supaya tidak ada serbuk kopi yang masuk ke dalam gelas sajian kita nantinya. Kalau udah siap, oke kita mulai untuk ekstraksinya. Jangan lupa siapin gelas dulu. Gelas saya tadi, oh ini. Tinggal pencet aja, kita tunggu sampai proses ekstraksi selesai, sembari kita ngambil untuk susunya.
Oke, proses ekstraksi kopi sudah selesai. Kita masuk ke tahap steaming milk. Seperti yang aku bilang tadi, si steam one-nya ini dia sudah cool touch. Jadi nggak perlu takut ketika kita melakukan steam, tangan kita kerasa panas waktu nggak sengaja megang untuk steam one-nya. Dan sistemnya dia bukan lever lagi, udah mulai klik. Jadi lebih modern lagi. Mau ke atas dia harus ditahan. Kalau di bawah dia bisa lepas tangan. Kita mulai steamnya. Dan kita mulai gambar. Steamnya enak banget, dia halus banget. Jadi gampang banget dipakai. Kelihatan basic aja, langsung jadi satu sajian latte. Nah, hidden untuk fiturnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu di sini nih. Ketika kita buka untuk portafilternya, dia akan langsung auto purge. Kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi kita lama-lama untuk pencet 2 kali, 3 kali untuk bersihin. Nggak perlu, di sini udah otomatis semuanya. Dan fitur itu semuanya bisa kita setting by phone. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah sajian minuman yang berbahan dasar masih dengan kopi. Kita kan tadi udah bikin satu espresso tuh, di split kita. Nah, kita masih ada sisa, kita bakal bikin sajian mocktail dengan coffee base. Bahan-bahannya simple. Sambil aku ambil ya, bentar. Yang pertama kita pakai black tea dulu. Bebas mau pakai teh apapun. Kemudian selanjutnya apple juice, dan yang terakhir ada coconut water. Nah, ditambah dengan espresso, dan ada perasa yang kita mau highlight juga nih, yang dari Da Vinci. Pertama, aku pakai shortbread cake. Yang kedua, ada cheese. Yang terakhir kita pakai European strawberry. Kira-kira teman-teman udah tahu ya mau bikinnya minuman ini rasanya keluarnya kayak apa. Oke, kita bikin. Step pertama, aku mau untuk preparein dulu gelasnya. Kita pakai margarita glass. Sebelum kita mulai untuk bikinnya, kita chilling dulu. Pinggirin dulu. Terus selanjutnya kita masukin ingredients yang kita telah sebutin tadi ya. Oke, setelah es batu kita masukin untuk base-nya dulu. Yang pertama masuk pasti espresso. Espresso masuk, ditambah sama black tea. Apple juice, dan yang terakhir ada coconut water. Oke, base liquid kita udah jadi, tinggal kita kasih flavornya dari Da Vinci. Yang pertama masuk adalah shortbread cookies. Jadi nanti minumannya akan ada tes-tes kayak kue-kuenya. Selanjutnya untuk ningkatin aromatik dan rasa cheesecake, kita masukin langsung Da Vinci cheese.
the last but not least, European Strawberry dari Da Vinci. Semua ingredient udah masuk, tinggal kita shake aja. Oke, udah siap disajiin untuk minuman kita kali ini. Sebelum kita buang dulu untuk esnya. Siapin gelasnya, kita double strain untuk mendapatkan foam yang lebih rapi. Nah, buat para teman-teman nih yang biasanya nganggep kopi itu cuma bisa jadi minuman pahit, mentok-mentok jadi kopi susu gula aren. Nah, bisa dikreasiin jadi kayak gini juga. Jadi wajah baru untuk kopi. Kayak gitu. Sip, kita kumpulin dulu foamnya. Oke. Tinggal kita tambahin garnish saja atasnya. Nah, garis yang aku pakai ini dia pakai apa ya sebutannya ya? Cookies tapi warnanya merah. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa cari sendiri lah nanti pakai yang kayak apa, mau pakai red velvet, mau pakai yang di warna merah yang lainnya, monggo silahkan. Sama ada satu snack lagi nanti. Kondimen di atasnya. Oke, udah cukup. Kita kasih 2 snack yang teman-teman juga tahu ini apa. Di atasnya. And this is it. Strawberry cheesecake with Da Vinci. Oke teman-teman, dari awal tadi kita udah ngejelasin nih satu produk kita yang mesin espressonya. Nah, yang gantian sekarang di sebelah kiri, kita ada Allegra Soda Maker. Fungsinya buat apa? Ya bikin soda, buat apa lagi. Tapi bukan itu aja. Nah, kalau di Soda Maker ini aku jelasin dulu ya untuk anatominya ya. Yang pertama, dia ada tabung PET kayak gini, kapasitas 800 ml. Kemudian kalau kita angkat, dia ada gasnya. Nah, gas ini bisa direfill lagi ke cabang Toffin terdekat. Jadi nggak harus beli lagi nggak, tapi sistemnya refill. Jadi aman buat teman-teman yang mau pakai si Allegra Soda Maker ini. Cara makanya gimana? Tinggal dia dimasukin aja, putar ulir, selesai. Masukin ke tempatnya. Lubang di pet ini dimasukin dengan ujung tip yang ada di alatnya. Masuk. Nah, uniknya di sini kita bisa kontrol nih soda yang mau kita pakai itu cuma sparkling aja atau sampai ke soda yang banget yang biasanya di botol-botol atau kalengan itu. Caranya gimana? Tinggal berapa kali kita tekan aja. Misalnya kita pengen sparkling nih, sekali aja. Selama 2-3 detik. Itu udah sparkling pasti. Nah, kalau pengen lebih lagi sodanya, kita tambah lagi. Sampai 3 kali. Nah, tenang aja teman-teman, untuk safety-nya di Allegra Soda Maker ini, ketika dia udah terlalu penuh untuk gasnya, nah dia ada blowback kayak gini. Jadi dia ada pengamannya sendiri supaya mengeluarkan gas yang terlalu banyak di dalam petnya. Nah, ngobrol-ngobrol lagi nih, biasanya kan teman-teman kalau di coffee shop pakainya soda yang botolan ya, yang botolan ya harga sekitar yang 4 ribuan. Nah,
kita hitung HPP-nya dengan pembelian Allegra dan sodanya ini, gasnya ini, dia selisih kurang lebih Rp2.000 per sajian dari botol soda konvensional. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu ketika mau bikin sajian soda dan sebagainya, pakai ini aja bisa menghemat kurang lebih 2.000 baru di sodanya, belum untuk ingredient lainnya. Nah, aplikasinya gimana? Kita bikin satu minuman lagi dengan bahan baku dari Allegra Soda Maker ini. Siapin dulu ya. Yang pertama aku butuh, karena aku pengen bikin yang asem-asem, aku butuh rose latte. Ada rose latte, cranberry juice, sama satu lagi coconut water. Nah, terus sirupnya pakai apa? Tadi kita udah pakai Da Vinci nih. Nah, kita kenalan lagi dengan produk dari Toffin, yaitu yang premium lagi, dia di Fabri. Kita pakai sirupnya ya. Aku butuh karena pengen asam Amarena. Yang pertama kita pakai Amarena sirup. Yang kedua, nah ini yang unik dari Fabri nih. Dia ada flavor bitter. Jadi zero proof alkohol, pengen bikin alkohol tapi tanpa alkohol, 0% alkohol, pakainya bitter. Nah, aku mau combine lagi sama base yang dipunya si Da Vinci. Namanya Flavor Max. Fungsinya buat apa? Buat ningkatin dari rasa sajian minuman kita. Selain sebagai sweetener, dia juga bisa untuk menambah bodi dari minuman kita. Oke, kita olah dulu untuk bahan bakunya. Yang pertama, seperti biasa, es batu. Kita masukin es batunya dulu. Sambil kita siapin gelasnya untuk digiling. Kita pakai old fashion glass biar kelihatan lebih maskulin dikit, tapi asem-asem pahit. Nah, itu uniknya nanti kita akan produksi di situ. Kita chilling juga buat gelasnya dikit. Ya. Sip. Singkirin dulu. Baru kita masukin ingredients-nya. Yang pertama, kita butuh untuk rose latte sebagai base dari sajian minuman kita. Jadi tadi kan kita udah bikin kopi. Nah, kita bikin yang basicnya teh aja. Selanjutnya cranberry juice untuk ningkatin rasa asam dari sajian minuman kita nanti. Dan yang terakhir coconut water buat menambah bodi dari minuman kita supaya ketika diminum ada mouthfeel-nya lebih terasa kayak gitu. Oke, semua ingredient udah masuk. Sekarang kita pakai untuk sirupnya Fabri. Fabri ini sendiri dia 2 kali lipat rasa aslinya. Jadi nggak terlalu manis, tapi untuk rasa aslinya dia bakal lebih kelihatan, lebih terasa. Yang pertama ada bitter. Bitter ini dia untuk nambahin aftertaste pahit. Jadi kalau teman-teman minum alkohol, biasanya di akhir itu ada rasa pahitnya. Nah, kita tambahkan di sini. Pemakaiannya sendiri berapa? Dia nggak akan lebih dari 5 gram. Lebih dari 5 gram, rasa pahitnya akan lebih dominan. Biasanya aku pakai sekitar 3 gram aja cukup untuk bitternya. Oke. Selanjutnya ada Amarena. Amarena ini buat cherry. Jadi dia kayak fermentasi cherry. Rasanya lebih ke fermented buah-buah cherry kayak gitu. Sweetnya dapat, asamnya nggak terlalu tinggi, fermented sensasinya dapat. Dan yang terakhir kita pakai Flavor Max-nya dari Da Vinci supaya bisa nge-highlight rasa-rasa yang kita dapat. Oke, all set. Yang terakhir tinggal kita pakai metode shake.
Oke, kita tirisin dulu untuk es batunya. Baru kita masukin bisnya. Nah, setelah itu kita top up dengan soda yang kita bikin tadi. Nah, cara bukanya juga pelan-pelan dulu supaya gasnya yang di dalam keluar. Jadi ketika dia nggak dibuka, sampai besok pun dia nggak akan bereaksi antara gasnya dengan oksigen. Jadi nggak akan terjadi namanya soda, kayak gitu. Tapi setelah dibuka dia bisa bertahan berapa lama? Kurang lebih 4-6 jam masih oke. Tapi nanti jika misalnya nih, sodanya kok dirasa kurang, terus berkurangnya pasti kok kurang kenceng rasanya. Nah, kita bisa tambahin lagi tanpa harus ganti airnya. Kita top up aja. Udah cukup. Tinggal kita pasang garnish. All set, monggo. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat dua sajian tadi, mocktail dari kopi dan non-kopi dengan sirup Da Vinci dan Fabry. Nah, pertanyaan saya, kira-kira teman-teman tahu nggak HPP dari mocktail tersebut berapa? Aku kasih waktu 3 detik ya buat mikir ya. Udah ketemu? Ya, bener banget. HPP dari dua minuman mocktail kita tadi sekitar Rp8.000. Kita menggunakan sirup Da Vinci dan Fabry. Range yang kita dapat untuk HPP satu mocktail itu bisa di Rp8.000. Nah, buat teman-teman F&B nih yang masih penasaran untuk datang ke store kita, bisa di kota-kota terdekat. Kita ada 15 cabang di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, silahkan datang ke store-store yang ada di Tovin. Kita memberikan free development, free konsultasi, free training, dan free instalasi mesin. Jadi jangan ragu buat teman-teman yang mau membangun bisnis atau mengembangkan bisnis dalam dunia F&B, langsung aja mampir ke store Tovin terdekat di kotamu. Dan kita juga ada promo-promo harga menarik dengan pembelian kuantiti yang disesuaikan. Jadi, buat teman-teman, jangan lupa untuk follow IG di tovin.jateng dan tovin.jk. Segitu dari kita dulu, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. See you!